Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasif Lafi dengan NIM 33337230095. Kali ini akan menjelaskan tentang player move untuk game 2 dimensi di Unity. Nah, bisa saya langsung contohkan. Ini adalah untuk pergerakan yang saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia bisa gerak kiri ke kanan dan ada rotation. Untuk berputar, misalnya dia mau lurus, tinggal begini, paskan saja. Mau miring ke kiri, bisa. Miring ke kanan, bisa. Atau kebalik, bisa. Nah, kali ini akan saya jelaskan tentang bagaimana pembuatannya. Nah, yang pertama di sini ada namanya player. Nah, ini namanya adalah player. Di sini circle ini untuk mata, ini untuk bentuk seperti slime-nya, ini untuk bagian pupilnya biar ada itemnya, ini untuk bagian mata juga karena matanya kan dua. Square ini yang di bawah untuk pembatasnya. Di sini kita pasang ada namanya box collider 2 dimensi untuk menentukan collision atau apakah benda itu saling bertemu. Jadi ada batasnya. Kayak misalnya orang megang tembok, dia kan berarti tembok juga megang orang, jadi sama-sama memegang, jadi sama-sama bertolakan. Jadi dia bisa berdiri di atas si boxnya. Nah, kalau misalnya kita matikan si box collider ini, maka otomatis dia tembus. Di player itu ada namanya rigid body untuk settingan, ya bisa dilihat dia tembus kan. Di dalam player itu ada namanya rigid body yang berfungsi untuk memberikan dia fisik, yaitu untuk gravitasi, ada juga masanya untuk beratnya. Nah, rigid body 2D sendiri ini untuk 2 dimensi. Ada box collider yang tadi kita pakai, dan ada juga player scriptnya. Nah, bisa kita langsung lihat di sini player scriptnya. Akan saya jelaskan satu persatu. Ya. Nah, player script ini kita menggunakan C# atau CS. Ada yang bilang C#, ada yang Fresh, ya sama aja. C# masih Fresh, sama saja. Di sini ini template dari Unity-nya, Steam Collection, Collection Generic, Unity Engine. Nah, ini untuk public class player, tadi kan juga namanya player, ini untuk melebihi beratnya. Ya. Sini kita menggunakan rigid body 2D, ini sebagai sambilannya, alias. Misalnya kalau di Python biasanya import itu pakai alias juga. Misalnya import apa, as apa, misalnya import pandas as pd. Ini juga rigid body juga sama. Nah, di sini uh, kita membuat untuk public, untuk floatnya. Nilai floatnya itu kita menggunakan speednya itu 5 untuk defaultnya, tapi karena public masih bisa diganti. Ada jump speed dengan 20, dan ada muter ini untuk nanti pergerakan di rotasi bagian Z-nya. Dan di sini ada public float input X sama input Y nanti untuk pergerakannya. Ya untuk untuk men-store input aja. Ini input X, dia menggunakan dari input get axis pakai horizontal, atau dia pergerakan menggunakan A ataupun B. Ini juga ada sama get axis, tapi ini untuk vertikal, dia Y sama S. Nah, nanti pergerakan dari input axis ini kalau misalnya kita pencet A, dia akan minus 1. Kalau kita pencet D, dia akan mendekati 1. Bisa kita lihat di sini. Kita jalanin lagi. Nah, fungsi dari input axis ini lebih sederhana daripada kita untuk menuliskan kode dengan misalnya, oh A ke sini, A itu ke kiri, D itu ke kanan. Kalau ini kita harus menggunakan dia inputan. Ini untuk D, dia mendekati 1. Kalau A itu mendekati minus 1. Ini kenapa dia ada muter-muter, karena ini ada rotation speednya, bisa kita nolin aja dulu sementara. Jadi ya jangan muter. Kalau untuk W tadi saya setting untuk jam aja sederhana. Kalau yang ininya
apa kalau kita pencet S dia pasti minus 1. Oke, 1 S minus 1, kurang lebih begitu terbangnya. Nah, bisa kita lihat langsung sini. Di sini nanti dimasukkan ke velocity. Untuk gerakannya masukkan di vektor 2 karena 2 dimensi. X ini untuk X-nya dan ini untuk Y-nya. Nah, input X-nya sendiri kan tadi yang kita lihat ada apa tadi? Antara kalau A itu min 1, kalau misalnya kita pencet D, dia akan ke arah 1. Jadi input X-nya nanti misalnya 1 kali speed. Speednya berapa? Speednya 2. Speednya 5. Nah, di sini karena saya menggunakan jam bukan terbang. Jadi saya menggunakan jam speed. Jadi kalau inputnya lebih dari 0, input D-nya kan kalau kita pencet W atau ke atas, dia inputnya akan lebih dari 0. Artinya dia loncat. Loncatnya itu menggunakan jam speednya 20. Bisa kita buat lagi nanti. Ada velocity yang mengikuti. Karena bisa pakai dari sini kan. Dan kalau misalnya dia inputnya kurang dari ini, saya gunakan pakai input speed tapi dikali 2, jadi biar dia turun lebih cepat aja. Jadi bisa muter-muter sambil terbang di atas. Nah, di sini kita ada rotation input untuk get axis horizontal, sama aja kayak yang atas sebelumnya. Sebenarnya ini kalau digabungin harus bisa kalau salah. Nanti ditransform rotation input ya, rotation inputnya ini di minuskan aja nggak salah sih, dia muter jadi dia berbalikan. Muternya itu biasanya salah jarum jam, jadi kalau diputar diminuskan dulu, dia muternya searah dengan jarum jam. Nah, ini muter ini untuk ininya kecepatan perputarannya. Delta time ini untuk dari selisih antara waktu biar lebih mulus aja putarannya. Nah, ini pakai Z rotation ke 0, ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk perputaran di rotasi Z. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya di sebelah sini ini ada Z. Nah, ini Z ya, kurang lebih begitu untuk perputarannya. Nah, sebentar Z nya nanti muternya. Nah, ini ya, freeze rotation. Kalau dia di freeze rotation, kenapa masih bisa? Karena rotationnya udah diatur di script, dia ngalahin rigid body 2D nya ini. Kalau misalnya kita nggak di freeze rotation, di freeze rotation ini di nolin, ini masih bisa mental sebenarnya, tapi karena dia di freeze jadi nggak bisa. Jadi karena saya nggak ada collision lagi buat ininya, kita bikin biar dia bisa mental dikit. Terus untuk boxnya kita lihat sekarang masih bisa mental kan, walaupun sebenarnya fisik motornya sudah dimatikan. Masih sebentar. Nah, masih bisa muter kan dia. Kalau misalnya di Z nya di freeze, dia nggak bakal muter, mau di top di sini atau top di sini. Kalau misalnya di ini si script ini nimpa bagian si rigid body, karena kita kan pakai sebenarnya sama aja sih sama rigid body. Nah, bisa muter kan dia, walaupun padahal di sini muternya udah dimatikan. Tuh, kalau dinyalakan lagi ya bisa diputar sendiri. Ya, kurang lebih begitu untuk pergerakannya. Gerakan kiri kanan ya, biar lebih kayak slime aja, makanya saya buat seperti ini biar lebih smooth mungkin ya, atau lebih lucu ya. Kurang lebih segitu, mohon maaf jika terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.